Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang 7 istilah pasar saham paling dasar yang perlu diketahui oleh pemula. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Mencoba keberuntungan di pasar modal tentunya membutuhkan dana dan juga pengetahuan yang lebih luas. Dengan mengetahui istilah pasar modal bisa membantu teman-teman untuk melakukan investasi saham atau juga trading. Nah, sembari menyiapkan dana untuk melakukan trading, bagi teman-teman yang merupakan seorang pemula di dunia pasar modal, ada baiknya untuk memahami beberapa istilah paling dasar di pasar saham. Jadi di sini saya membagikan beberapa istilah paling dasar di dunia pasar saham yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama adalah bid dan offer. Bid merupakan istilah yang sering digunakan apabila teman-teman ingin melakukan pembelian saham. Teknisnya, dalam melakukan transaksi, teman-teman akan memasukkan harga untuk membeli saham tersebut atau dikenal dengan istilah bid price. Sementara offer merupakan lawan dari kata bid, yaitu teman-teman melakukan penawaran atau menjual saham ketika teman-teman memasukkan harga saham yang akan dijual. Maka hal tersebut bisa disebut dengan offer price. Lanjut, yang kedua adalah after hours trading. After hours trading merupakan sebuah proses perdagangan di pasar saham yang dilakukan setelah jam kerja. Jadi perdagangan ini dilakukan di luar jam trading atau di luar jam bursa. Dan yang ketiga adalah day trading. Day trading merupakan sebuah kegiatan perdagangan di pasar modal berupa kegiatan pembelian dan juga penjualan saham yang dilakukan pada hari yang sama. Jadi ini banyak yang menggunakan atau banyak yang mengatakan day trading ini adalah investor harian atau trading harian. Mungkin seperti itu. Dan yang keempat adalah close price. Close price merupakan harga akhir atau harga penutup dari saham yang diperdagangkan pada hari yang sama. Dan lanjut, yang kelima, rally, bearish, dan juga bullish. Rally adalah ketika harga saham mengalami peningkatan secara tajam atau secara drastis, atau bisa disebut dengan saham tersebut terbang. Istilah ini tidak hanya berlaku untuk saham saja, namun juga surat berharga atau indeks yang lainnya. Sementara bullish adalah sebuah kondisi di mana pasar saham mengalami tren naik atau menguat. Dan juga sedangkan bearish adalah sebuah kondisi pasar saham sedang mengalami tren turun atau mengalami penurunan yang bisa disebut dengan saham tersebut melemah. Dan lanjut, yang keenam, diversifikasi. Diversifikasi ini adalah investasi, sebuah proses yang dilakukan dalam upaya mengurangi resiko investasi dengan tidak hanya berpatokan pada satu instrumen saja, namun disebar ke beberapa investasi yang berbeda. Contohnya saham, reksadana, dan emas. Kalau teman-teman melihat gambar di video ini, di mana ada keranjang telur yang berbeda-beda, maka itu bisa disebut diversifikasi. Dan lanjut, yang ketujuh, portofolio resiko. Profil resiko merupakan istilah yang erat kaitannya dengan karakteristik investor, antara lain tipe konservatif, moderat, dan agresif. Investor konservatif merupakan investor yang umumnya menghindari risiko dengan mencari suatu bentuk investasi yang aman. Umumnya tipe investor ini adalah para pensiunan yang ingin memperoleh penghasilan tambahan dari saham. Dan yang kedua, investor moderat merupakan investor yang mempunyai tingkat toleransi risiko sedikit lebih tinggi daripada konservatif. Asalkan imbal hasilnya sesuai dengan harapan, seorang investor moderat mempunyai kemampuan menanggung risiko dalam cakupan yang sedang atau umumnya berinvestasi pada instrumen deposito. Dan yang ketiga adalah investor agresif. Investor agresif
merupakan investor yang cenderung aktif melakukan spekulasi beli dan jual saham. Investor ini cenderung pada dalam tipe berinvestasi di pasar saham yang dia berani untuk mengambil resiko yang lebih besar. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang 7 istilah pasar saham paling mendasar yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen atau mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Karena kita ingin memburu cuan, kita harus mempunyai ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mari belajar secara terus-menerus dan juga haus akan ilmu agar cuan bisa menanti. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti, saya juga mohon maaf. Tetapi jika ada pertanyaan silahkan lanjut di komen. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.